Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajarnya di rumah saja. Buah belimbing di jati jajar, warnanya kuning menyilaukan mata. Ayo kita semangat belajar demi menggapai cita-cita. Anak-anak hebat Surabaya, pagi ini anak-anak belajarnya bertemu lagi dengan saya Ibu Sri Wahyuni dari SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku, yaitu program kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan Jawa Pos TV yang selalu mengerti. Anak-anak hebat Surabaya, pagi ini anak-anak tidak bersama Bu Yuni saja belajarnya, tetapi ditemani juga dengan murid-murid dari siswa SDN Pacar Keling 5 Surabaya yang sudah masuk di dalam Zoom. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi, semangat pagi anak-anak Bu Yuni kelas 5. Oke. Bagaimana kabarnya pagi ini? Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan berkah kesehatannya dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anakku pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, tidak lupa dulu kita berdoa. Bu Yuni ingin salah satu dari teman-teman yang hadir di Zoom pagi ini, kira-kira siapa ya Bu Yuni nunjuknya? Coba Kalista. Kalista bisa angkat tangan sayang? Kalista? Iya Bu. Oke Kalista. Kalista dipimpin dulu temannya, nanti berdoanya dalam hati saja ya. Silakan Kalista dipimpin dulu temannya untuk berdoa sayang. Teman-teman, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Kalista sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anakku semuanya, untuk pagi ini anak-anak tetap akan belajar ya, di mana di subtema di tema keempat. Silakan bukunya dipersiapkan, kemudian tulisannya, alat tulisnya ya, mungkin nanti bisa dicatat di buku tulisnya supaya untuk belajar. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tentang di subtema yang pertama, yaitu tentang peredaran darah ya, peredaran darah sehat. Kemudian di pembelajaran yang kedua. Nah, untuk di pembelajaran yang kedua ini, kira-kira pokok materi pelajaran apa ya yang akan kita bahas di sini? Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang organ peredaran darah pada burung beserta fungsinya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bagian-bagian sebuah pantun. Bagiannya nanti juga tentang ciri-cirinya pantun. Sebelum masuk ke organ peredaran darah manusia, Bu Yuni ingin tanya. Kemarin sudah belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Ayo, masih ingat kan ya? Ada apa saja sih organ peredaran darah pada manusia itu? Mungkin teman-teman yang ikut Zoom ada yang tahu, masih ingat? Oke, ingat ya, coba saya sebutkan organ peredaran darah manusia itu. Yang pertama ada jantung, good job. Yang kedua selain jantung ada pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada apa kira-kira ya? Oke, good job, terima kasih. Ada paru-paru. Pinter, berarti kemarin belajarnya luar biasa sekali. Masih ingat ya? Oke, nah bagaimana dengan sistem peredaran darah pada burung? Ya, burung ini kan berarti tergolong hewan. Sebelum kita masuk ke hewan, kita bahas dulu. Kira-kira
Selain manusia, ternyata hewan ini juga memiliki sistem peredaran darah, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke khusus burung, kita bahas dulu untuk sistem peredaran darah pada hewan. Oke, tolong diperhatikan, simak dengan baik-baik. Sistem peredaran darah pada hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem peredaran darah tertutup dan juga ada sistem peredaran darah terbuka. Ingat, sistem peredaran darah tertutup ini di mana jantung memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanannya ya yang didapatkan akan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki jantung dengan kecepatan yang baik. Nah, kira-kira hewan apa saja yang memiliki sistem peredaran darah tertutup di sini? Ini Bu Yuni di sini sajikan, di situ ada kelompok hewan vertebrata. Masih ingat hewan vertebrata itu adalah hewan yang bagaimana? Punya apa? Bertulang? Bertulang belakang. Oke, bertulang belakang. Berarti ngerti ya, tidak tahu ya. Contohnya di situ ada katak, ada reptil, kemudian ada ikan, ada mamalia dan golongannya burung. Kemudian di sistem peredaran darah terbukanya, di sistem peredaran terbuka di sini, di mana tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Nah, kira-kira hewan-hewan yang masuk ke dalam golongan peredaran darah terbuka di sini ada contohnya adalah cacing dan cacing, terus serangga. Nah, contoh hewan serangga lebih spesifiknya nama hewannya. Kalau golongan kan golongan serangga, spesifiknya contoh hewan golongan serangga apa? Nyamuk. Oke, nyamuk, good job. Kupu-kupu. Oke, hebat ya, terima kasih. Hebat sekali. Ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada belalang gitu ya, ada kecoa. Itu tadi adalah mengenai tentang sistem peredaran darah pada hewan. Kemudian yang berikutnya ada hewan gitu ya. Kita akan sudah bahas anak-anak. Nah, kita akan bahas lagi tentang organ-organ pada hewan burung. Tetapi tetap stay tune di tempat, karena setelah jeda iklan berikut ini, Bu Yuni akan kembali bersama kalian tetap di program acara kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, hello anak Surabaya yang hebat, cerdas dan ceria. Kembali lagi bersama Bu Yuni tetap dalam program acara kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, anak-anak hebat Surabaya yang di rumah juga yang sudah hadir di Zoom pagi ini, kita akan membahas lebih detail lagi tentang organ-organ yang ada pada hewan burung. Seperti halnya dengan manusia, ternyata organ peredaran darah burung ini dia juga memiliki jantung. Dia juga punya pembuluh darah. Oke, kira-kira jantungnya pada manusia kemarin terbagi menjadi 4 bagian. Oke, anak-anak yang di rumah bisa menyimak dan anak-anak yang ikut Zoom pagi ini bisa menjawab. Bagian-bagian jantung ada 4. Yang pertama ada apa? Serambi kanan. Yang kedua serambi kiri. Yang ketiga bilik kiri dan keempat bilik kanan. Oke, anak-anak yang hebat yang ikut Zoom dan juga di rumah, Bu Yuni yakin anak-anak Surabaya pasti sudah paham tentang organ peredaran darah dan bagian-bagian dari jantung. Masih ingat fungsi jantung untuk apa? Oke, yang di rumah luar biasa sekali. Oke, memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi oke, luar biasa sekali, terima kasih. Jadi fungsi jantung pada manusia juga sama juga dengan fungsi jantung pada burung. Itu ya intinya. Kemudian yang kedua, di sini ada pembuluh darah. Fungsinya adalah mengalir sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Kembali lagi dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Seperti itu ya.
Jadi pembuluh darah pada manusia juga sama dengan bagian-bagian dari pembuluh darah pada burung. Ada pembuluh vena, ada pembuluh arteri, ada vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis. Oke. Kemudian di sini kita akan bahas tentang fungsi. Nah, nanti bisa ditambahkan di buku catatannya, baik siswa yang di rumah maupun yang sudah ikut Zoom bisa ditambahkan gitu ya. Kalau kemarin belum ada catatannya, serambi kanan yaitu berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kemudian yang serambi kiri dia berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian yang ketiga itu ada bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida kemana? Ke paru-paru. Dan yang terakhir adalah bilik kiri. Di sini bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Itu tadi fungsi dari bagian-bagian jantung, sama ya dengan jantung pada manusia. Begitu juga fungsi dari bagian pembuluh darahnya. Ada pembuluh arteri, ada arteri pulmonalis, ada pembuluh vena, ada vena pulmonalis. Di mana masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda. Arteri di sini dia membawa darah yang kaya akan oksigen, berarti darah bersih dibawa ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalisnya dia membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian pembuluh venanya dia membawa darah dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dan yang terakhir ada vena pulmonalis, dia membawa darah bersih dari paru-paru ke jantung ya. Itu tadi adalah fungsi dari bagian-bagian jantung pada tubuh burung dan juga pembuluh darah pada burung. Jadi fungsinya sama antara organ peredaran jantung, pembuluh darah ya pada manusia dan pada burung ini sama karena sama-sama masuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup. Nah, kalian bisa lihat di situ sistem peredaran darah pada burung di mana mengalirnya darah gitu ya, berjalannya darah. Berikutnya di sini sistem peredaran darah burung ya, karena sistem peredaran darah tertutup ini di dalamnya itu ada peredaran darah kecil dan juga ada sistem peredaran darah besar. Jadi peredaran darah kecil ini dimulai dari mana? Dimulai dari bilik kanannya, kemudian masuk ke arteri, kemudian ke paru-paru. Di dalam paru-paru inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, CO2 dan O2. Kemudian masuk ke vena pulmonalis dan akhirnya ke serambi kiri. Itu untuk peredaran darah kecilnya. Kemudian untuk peredaran darah besarnya. Oke, peredaran darah besarnya yaitu skemanya dimulai dari, kalian bisa lihat gambar yang tidak Bu Yuni kasih warna merah gitu ya, yang di rumah juga yang ikut Zoom dilihat, diperhatikan dari mulai bilik kiri, kemudian ke aorta, ke pembuluh aorta, terus kemudian dibawa ke seluruh tubuh dan akhirnya masuk ke vena atau serambi vena dan serambi kanan. Ke seluruh tubuh ini dari mana? Berarti ke seluruh tubuh bagian atas kepala ya, juga seluruh tubuh bagian yang bawah dari kaki masuk. Jadi diedarkan dari seluruh tubuh bagian bawah juga dari atas gitu ya. Itu tadi adalah sistem peredaran darah pada burung. Kemudian anak-anak, setelah kalian tadi belajar untuk membahas tentang organ-organ peredaran darah pada burung. Pertanyaan Bu Yuni sekarang sih, burung memiliki bagian-bagian pembuluh darah. Coba sih sekilas Bu Yuni kan tadi sudah jelaskan. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak ya? Bagian-bagian dari pembuluh darah tadi ada apa saja? Vena pulmonalis, terus arteri pulmonalis. Oke, luar biasa sekali, hebat semua ya. Anak-anaknya Bu Yuni juga anak-anak seluruh Surabaya kelas 5 benar-benar luar biasa sekali untuk pagi ini. Jadi Bu Yuni ingatkan lagi bahwa organ-organ peredaran darah pada manusia dan juga pada burung ini memiliki kesamaan, yaitu ada tadi organnya jantung, kemudian ada pembuluh
ya, pembuluh darah, dan juga ada paru-parunya. Begitu ya anak-anakku hebat Surabaya. Yang di rumah juga semoga kalian lebih juga memahami ya. Di situ tadi sudah ada bagian-bagiannya, juga mungkin nanti kalian bisa membuat catatannya di rumah. Oke, untuk materi berikutnya tentang pantun ya akan kita bahas dulu setelah jeda iklan berikut ini. Tetap stay tune, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan bertemu lagi tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hello anak Surabaya yang hebat, cerdas dan ceria. Kembali lagi bersama Bu Yuni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, masih semangat kan ya pagi ini? Yang di rumah juga yang ikut Zoom? Alhamdulillah masih semangat. Hebat anak-anak Surabaya. Nah, anak-anak kita lanjutkan untuk materi kita ya. Di sini kita akan belajar tentang pantun. Ya, kira-kira masih ada ya sudah belajar kemarin tentang materi pantun gitu? Mungkin yang di rumah? Oh, sudah. Oh, luar biasa sekali. Berarti sudah tahu ya apa sih kira-kira pantun itu? Apa pantun itu ya? Oke, pantun puisi lama ya. Puisi lama yang dia punya apa? Punya 4 baris. Kemudian rimanya ABAB. Oke. Bisa AA, bisa ABAB. Oke. Pantun di situ bener ya, tadi teman-teman kalian yang ada di Zoom bilangnya pantun itu puisi lama. Kemudian dia terdiri dari 4 baris. Ada yang dia ya beriramanya, rimanya ada silang, ABAB gitu ya. Kemudian ada yang sejajar, AAA. Kemudian Bu Yuni pertanyaan, baris 1 dan 2 kira-kira disebut apa dalam pantun? Oke, terima kasih sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Ternyata memang tidak salah ya anak-anak Surabaya, luar biasa baik yang di rumah maupun yang hadir di Zoom pagi ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Ya, disimak dulu. Pantun berdasarkan isinya dia terbagi ada pantun kanak-kanak, di mana pantun itu berisi sukacita ya, dan bersukacita. Anak-anak kan berarti ceria gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pantun muda. Pantun muda di sini berisi sebuah pantun nasib atau pantun dagang yang berhubungan perkenalan muda-mudi gitu ya, para muda. Kemudian yang ketiga di situ ada pantun tua. Kalau pantun tua ini pasti isinya adalah tentang nasihat. Ya, tentang nasihat, tentang pantun adat atau pantun agama. Seperti yang Bu Yuni tampilkan tadi, bacakan pantun di awal pembukaan pembelajaran tadi, itu termasuk dari pantun nasihat gitu ya. Kemudian berdasarkan jenis pantunnya tiap barisnya, tiap baitnya di sini. Ada pantun 2 seuntai, kemudian ada pantun 4 seuntai, di mana pantun 4 seuntai ini biasanya disebut dengan 4 pantun serangkum gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pantun 6 seuntai atau 8 seuntai. Biasanya disebut dengan talibun kalau yang 8 seuntai itu. Kemudian ciri-ciri pantun tadi sudah ya. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Kemudian satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sajaknya bisa silang, bisa sejajar. Sejajar berarti AA, kalau silang AB, AB. Oke. Struktur pantun di sini tadi sudah ya, strukturnya berarti sampiran itu terletak di awal baris 1 dan 2. Kemudian isinya terletak di baris ketiga dan keempat. Ini Bu Yuni ada beberapa contoh pantun anak-anak atau pantun sukacita, gitu kan? Di sini ya, kalian bisa lihat dan baca pantunnya di sini. Petani sedang menanam padi sambil menyanyi, girang sekali. Kelinciku yang lucu sekali, ku ingin bersamamu setiap hari. Anak-anak itu berarti pantunnya adalah ceria, kebahagiaan gitu ya. Kemudian contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik. Ada gubuk di tepi sawah.
"Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah?" Nah, isinya di sini adalah tentang seorang para pemuda yang sedang berkenalan gitu ya. Kalian bisa lihat sajaknya dia AB, berarti sajaknya dia adalah silang ya. Kemudian contoh pantun yang ketiga yaitu pantun nasihat atau tadi apa? Pantun tua. Di sini jalan-jalan pergi ke pantai, di pantai banyak pasir kasar. Jika kalian ingin menjadi pandai, maka rajinlah untuk belajar. Nah, kalian bisa lihat di sini sajaknya adalah AB, berarti sajaknya adalah silang, begitu ya. Itu adalah tadi cirinya pantun. Sekarang kita coba lihat. Satu baris ciri pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Coba kita cek sekarang. Kita bisa hitung ya. Baris yang pertama, kalimat pada baris yang pertama, kita hitung. Jalan-jalan pergi ke pantai. Berapa suku kata? Ada berapa, Nak? Ada 8. Berarti masuk ya ke dalam ciri pantun tadi. Oke. Kemudian yang kedua barisnya. Di pantai banyak pasir kasar. Berapa suku katanya? Ada 9, berarti masuk ya ke dalam cirinya pantun tadi. Kan cirinya pantun tadi terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke. Kemudian anak-anakku semuanya, kesimpulan untuk pembelajaran kita pagi ini bisa dicatat ya, baik yang ada di rumah maupun yang ikut Zoom pagi ini. Kesimpulan yang pertama, sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi 2. Tadi ya, ada sistem peredaran darah tertutup, juga ada sistem peredaran darah terbuka. Kemudian organ peredaran darah pada burung. Sistem organ peredaran darah pada burung sama dengan sistem organ peredaran darah pada manusia, yaitu ada jantung dan ada pembuluh darahnya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu ada sistem peredaran darah pada burung sama juga dengan sistem peredaran darah pada manusia. Di dalam sistem peredaran tertutup tadi terbagi menjadi sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Kemudian yang terakhir, pantun tadi yaitu bentuk puisi lama ya, yang terdiri di atas 4 bait, 4 baris, kemudian berirama silang dan sejajar. AB itu silang ya. Sejajar berarti AA. Bait pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Nah, tugas di rumah, wes kakek ya, tugasnya di rumah, jelaskan sistem peredaran darah pada burung, dan kedua buatlah sebuah pantun tentang anak-anak, pantun kanak-kanak. Oke, anak-anakku hebat Surabaya, tidak terasa sudah 30 menit Bu Yuni menemani kalian untuk bersama. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bu Yuni minta untuk Kalista bisa menutup ya pembelajaran kita berdoa. Silakan Kalista dipimpin temannya untuk berdoa, sayang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar kali ini, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Kalista, anak-anak hebat Surabaya. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Bu Yuni ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang di rumah dan juga yang hadir di Zoom pagi ini. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.